Sugianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 12 semester genap. Masih dalam pembahasan materi tentang problematika kehidupan sosial manusia. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup, kemudian batasan, macam, dan sumber masalah sosial. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis pengetahuan tentang masalah-masalah sosial ditinjau dari agama Buddha. Mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Subhatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama kita akan membahas materi tentang tujuan hidup umat Buddha. Setelah kita dapat mengerti atau memahami apa arti agama Buddha atau Buddha Dharma, maka kita sudah dapat mengetahui bahwa tujuan hidup umat Buddha adalah tercapainya suatu kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang masih bersifat keduniawian atau yang masih berkondisi, yang hanya bisa menjadi tujuan sementara saja. Kebahagiaan di alam surga maupun kebahagiaan yang sudah bersifat mengatasi keduniawian atau yang sudah tidak berkondisi, yang memang merupakan tujuan akhir atau nibbana. Banyak orang yang masih memiliki salah pengertian mengatakan bahwa agama Buddha hanya menaruh perhatian kepada cita-cita yang luhur, moral yang tinggi, dan pikiran yang mengandung filsafat tinggi saja, dengan mengabaikan kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia. Ajaran Buddha juga menaruh perhatian yang besar terhadap kesejahteraan kehidupan duniawi dari umat manusia, yang merupakan kebahagiaan yang masih berkondisi. Walaupun kesejahteraan kehidupan duniawi bukanlah merupakan tujuan akhir dalam agama Buddha, tetapi hal itu bisa juga merupakan salah satu sarana untuk tercapainya tujuan yang lebih tinggi dan luhur, yang merupakan kebahagiaan yang tidak berkondisi, yaitu tercapainya nibbana. Jadi jelas ya apa tujuan hidup umat Buddha. Berikutnya adalah batasan, macam, dan sumber masalah sosial. Seringkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dengan problem sosial. Hal pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Dengan demikian, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang lebih jelas atau immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Menurut Suryono Sukanto, yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masalah sosial adalah kesenjangan antara unsur-unsur masyarakat yang menghambat terpenuhinya
keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Jika antara unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu, sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Masalah-masalah sosial timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Orang perorangan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Pada dasarnya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Menurut Pak Yuto, keserakahan dan kebencian akan lebih mudah dikendalikan bila tidak terdapat unsur kebodohan yang mempengaruhinya, yang diartikan sebagai pandangan salah, baik yang bersumber dari ideologi, nilai-nilai sosial, bahkan agama. Pandangan atau paham yang selama ini mempengaruhi peradaban modern terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paham yang melihat manusia terpisah dari alam. Manusia harus menguasai, menaklukkan, dan menggunakan atau mengeksploitasi alam menurut keinginannya sendiri. Yang kedua, paham yang cenderung melihat manusia lain bukan sebagai sesama manusia, cenderung mencari perbedaan, bukan persamaannya, dan tidak mau saling berbagi. Paham yang ketiga, yaitu paham yang mengukur kebahagiaan dari penilaian materi yang berlimpah. Paham pertama menjelaskan sikap manusia terhadap alam. Paham kedua adalah sikap terhadap sesama manusia. Dan paham ketiga berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Ketiga paham ini menentukan arah perbuatan manusia. Ketika populasi dunia meningkat dan sumber daya alam berkurang, manusia masih mengejar kebahagiaan dengan bergantung pada pemuasan hawa nafsu dan pemilikan materi. Bagi orang-orang seperti itu, kebebasan adalah kekuasaan untuk mengatur kondisi eksternal, dan sesama manusia adalah saingan atau musuh. Selanjutnya, berbicara tentang kepincangan-kepincangan yang dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya sama. Misalnya, masalah kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, generasi muda dalam masyarakat modern, kemudian peperangan, alkohol, kenakalan remaja atau delinkuensi, dan lain-lain. Namun, masalah-masalah sosial yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya dalam buku ini adalah masalah-masalah yang merupakan problematika sosial dalam kehidupan manusia, yaitu masalah aborsi, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah sosial. Berbagai analisis dan metode juga telah diterapkan. Akan tetapi, hasilnya belum memuaskan. Hal ini disebabkan ilmu sosial pada umumnya belum sanggup untuk menetapkan secara mutlak dan pasti apa yang merupakan masalah sosial yang pokok. Lagi pula, pengaruh pemecahan masalah sosial tidak dirasakan dengan segera, tetapi setelah jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya, perlu dicatat metode-metode yang digunakan, yaitu yang bersifat preventif dan represif. Metode preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap sebab-sebab terjadinya masalah sosial. Metode represif lebih banyak digunakan. Artinya, setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai masalah sosial, baru diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang batasan, kemudian macam, dan sumber masalah sosial.
Nah, setelah mempelajari materi tadi, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa tujuan hidup umat Buddha? Jelaskan. Yang kedua, apa perbedaan masalah masyarakat dengan problem sosial? Jelaskan definisinya. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya masalah sosial? Jelaskan dan contoh-contohnya. Yang keempat, jelaskan tentang 3 pandangan atau paham yang mempengaruhi peradaban modern. Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi masalah sosial? Nah, silakan jawab 5 pertanyaan tadi. Kemudian kirimkan jawabannya, Ibu tunggu. Dan demikian tadi pembahasan kita tentang problematika kehidupan sosial manusia bagian yang kedua. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu terus belajar, menjadi orang yang bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam video berikutnya kita akan membahas materi tentang ajaran yang menjamin keberhasilan. Jangan lupa klik like, kemudian komen, share, dan yang belum subscribe segera subscribe supaya kita nanti bisa belajar bersama materi-materi Dhamma. Sampai Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sugyanto, Namo Buddhaya.